tentang kebijakan publik didefinisikan sebagai satu, hubungan aktivitas satu unit pemerintah dengan lingkungannya. 2. Serangkaian kegiatan yang saling berhubungan beserta segenap konsekuensinya. Ketiga, apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. 4. Kemahiran pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial. Dari kesimpulan tersebut, dapat ditarik sebagai pengertian kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan, menurut Mr. Sugiono, bahwa kebijakan publik adalah usaha bersama dari warga masyarakat untuk membagi resource yang ada di dalam masyarakat secara damai dan adil serta bersifat mengikat. Selanjutnya, pemahaman kebijakan. Kebijakan sebagai sebuah istilah dan berorientasi kepada ilmu sosial dikembangkan oleh Harold Laswell sebelum dan segeranya. PD2 adalah ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual multidisiplin dan secara eksplisit bersifat normatif. Terhadap kebijakan yang dikembangkan oleh Laswell, sesungguhnya ilmu kebijakan tidak terbatas oleh tujuan teoritis, akan tetapi juga memiliki tujuan praktis yang mendasar terhadap tujuannya, yaitu terhadap pembuatan keputusan yang efisien. Secara umum, tekanan dari kebijakan yang dikembangkan ini secara khusus juga tujuan akhirnya adalah untuk demokrasi, di mana tujuan akhirnya adalah perwujudan martabat manusia atau nilai, baik secara teori maupun fakta. Selanjutnya, analisa kebijakan dalam tindakan. Thomas D. beranggapan bahwa public policy adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Menurutnya, ada berbagai macam public policy. Yang pertama yaitu sistem teori. Dalam konsep ini, aktivitas politik dan public policy dianggap sebagai output dari sebuah sistem politik. Konsep mengenai sistem politik menyatakan bagaimana institusi dan aktivitasnya mampu merespon dan mentransformasikan kebutuhan yang ada dalam masyarakat untuk menjadi nilai yang mengikat masyarakat secara otoritatif dan memperoleh dukungan darinya. Selanjutnya, pernyataan yang dapat dianalisis dalam teori sistem yaitu merupakan pertanyaan dimensi lingkungan apa yang melingkupi sebuah kebutuhan dalam proses masukan pada suatu sistem politik. Kedua, karakteristik sistem politik yang bagaimana yang dapat mentransformasikan kebutuhan akan sebuah kebijakan publik. Ketiga, bagaimana lingkungan mempengaruhi sistem politik. Keempat, bagaimana pekerjaan sistem politik dalam membuat kebijakan publik. Kelima, bagaimana lingkungan input mempengaruhi the content of public policy. Terakhir, bagaimana implikasi public policy kembali menjadi input sebagai feedback terhadap lingkungan dan karakteristik sistem politik. Selanjutnya, yaitu yang kedua tentang elit teori. Public policy dapat dilihat sebagai preferensi dari nilai elit pemerintah. Meskipun sering public policy merefleksikan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dilalui sebagai satu, public policy dibuat secara inkremental dan membawa nilai-nilai dari kepentingan para elit. Kedua, para elit melihat sebagai besar masyarakat yang pasif, terjadi distorsi informasi, sentimen masyarakat dimanipulasi oleh para elit. Selanjutnya, grup teori atau policy as group equilibrium. Policy as group equilibrium adalah hasil perjuangan dari kelompok yang berjuang sebagai keseimbangan individu di dalam politik. Tidak akan berarti kalau tidak mengatasnamakan kepentingan kelompok. Menurut teori ini, public policy adalah equilibrium yang tercapai dalam perjuangan antara kelompok. Akhirnya, pengaruh atau jumlah menjadi penting selain leadership, akses terhadap policy maker, kohesi internal dari kelompok kekayaan. Teori ini dikenal juga dengan sebutan the hydraulic thesis sebab menyuppal peranan kelompok penekan dan lobby-lobby antara kelompok yang ada untuk memutus suatu hal.
Masyarakat diasumsikan sebagai sebuah sistem di mana kelompok yang ada saling menekan dalam hukum aksi-reaksi dalam merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan publik. Secara teoritis, tampak kelompok yang memiliki kekuatan yang sama sehingga konten dan konteks kebijakan itu masih tetap netral. Tetapi sejalan dengan Pareto Optimum prinsip, di mana ketika memaksimalkan kepentingan, sebenarnya saat yang sama adalah meminimalkan kepentingan orang lain. Maka sebenarnya ada kelompok yang lebih powerful dibanding dengan yang lain, sehingga hakikat kebijakan publik bisa menjadi tidak netral lagi. Selanjutnya, rasionalisme atau policy as efficient goal achievement. Nilai yang akan dicapai akan ditimbang dengan yang akan dikorbankan. Akan tetapi, seorang policymaker harus mengetahui preferensi nilai masyarakat. Dia harus mengetahui alternatif kebijakan yang ada. Policymaker harus mengetahui konsekuensi-konsekuensi atas setiap alternatif kebijakan. Seorang policymaker harus mengakulasikan rasio nilai yang dikorbankan dengan nilai-nilai sosial yang dicapai untuk tiap alternatif kebijakan. Sehingga seorang policymaker harus memilih alternatif kebijakan yang efisien. Selanjutnya ada incrementalist policy as variation of the past. Model policy as variant on the past melihat sebuah kebijakan sebagai kelanjutan dari pencapaian tujuan kebijakan sebelumnya. Diimajinasikan bahwa ada suatu tujuan besar yang hendak dicapai. Kebijakan yang harus merupakan upaya untuk mencapai sasaran berikutnya, sambil melakukan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan. Policy hanya sekadar tambahan, part variasi dari masa lalu. Orang lebih senang melakukan model incremental dalam public policy karena 1. Semua orang tidak memiliki banyak waktu, kecakapan, dan cara untuk meneliti alternatif kebijakan yang ada. 2. Seorang policymaker telah mendapat legitimasi dari policymaker sebelumnya. 3. Program terdahulu mungkin sudah memiliki investasi yang banyak. 4. Secara politik ekspedien sesuai selera publik. Dan yang terakhir, sulit untuk mengetahui goals dan nilai-nilai sosial yang disetujui bersama. Selanjutnya ada institusionalisme, policy as institutional activity. Sistem ini memfokuskan diri pada apa yang seharusnya dilakukan oleh elemen yang ada dalam struktur birokrasi pemerintah dengan cara melihat chart dari mekanisme kerja sesuai dengan aturan yang ada. Syarat sebuah masalah dapat diangkat menjadi isu untuk kemudian dijadikan sebagai agenda, yaitu 1. Kita harus bisa menghubungkannya dengan simbol-simbol politiknya. Contoh adalah sebagaimana industri pesawat terbang, walaupun tidak efisien namun dapat tetap berjalan karena keberhasilannya mengaitkan dengan simbol-simbol politik yang ada. Kedua, mampu meyakinkan bahwa isu yang ada dampaknya akan besar sekali bila tidak ditangani. 3. Mampu membuat analogi dengan masalah lain yang relevan. 4. Mampu dengan teknologi untuk mendukungnya. Dan yang terakhir, sebuah isu akan menjadi sebuah agenda kebijakan bila swasta tidak mau dan tidak mampu menangani masalah tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang masalah publik dan masalah kebijakan, atau bisa disebut sebagai close the gap between knowledge and policy. Menurut Y. Parsons dalam bukunya yaitu Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Kepentingan yang berbeda-beda membuat pihak yang berkepentingan atau stakeholders bersuara dan ikut menitipkan suaranya tersebut. Proses tawar-menawar atau bargaining antar aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya seringkali disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat melainkan untuk kekuasaan atau sebagai power itu sendiri. Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu persatu masalah yang ada dan butuh waktu dan tenaga ekstra dari para lembaga pembuat kebijakan atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membuat kebijakan tersebut. Karenanya, setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil asesmen dari masalah publik.
Namun pertanyaannya yaitu selalu muncul adalah apakah semua masalah publik adalah masalah kebijakan ataukah ada yang bukan masalah kebijakan? Dalam sebuah paradigma kebijakan publik yang ada dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luas dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luas dan responsif pula. Itulah sebuah gambaran kenapa rumitnya suatu kebijakan publik. Seorang pakar kebijakan kenamaan barat, yaitu William Dunn, membedakan antara masalah yang bukan kebijakan dan masalah kebijakan. Menurutnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara masalah kebijakan dan masalah non-kebijakan. Yang pertama yaitu saling bergantung atau interdependence. Maksudnya adalah bahwa masalah kebijakan seringkali mempengaruhi masalah kebijakan yang lainnya. Russell L. Croft menyebutnya dengan nama meshes, yaitu masalah kebijakan bukan sebuah masalah yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan sistem masalah. Oleh karena itu, rumitnya masalah tersebut, analisis terhadapnya pun tidak sesederhana yang dibayangkan. Pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan komprehensif. Kedua yaitu subjektif. Subjektif yaitu sebuah kondisi eksternal yang menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Walaupun sejatinya sebuah masalah yang juga berisi objektif, artinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar. Dalam hal formulasi sebuah kebijakan, fase perumusan masalah merupakan fase yang sangat krusial dan menentukan. Fase perumusan masalah menjadi fundament, dasar, dan langkah awal dalam membuat kebijakan. Langkah awal tersebut menentukan bagaimana kebijakan tersebut akan disusun jika masalah yang diangkat salah, maka akan dapat berakibat fatal. Karena itu, tidak jarang banyak kebijakan publik pada akhirnya malah menyengsarakan dan bukan berpihak pada rakyat. Karena itu, mengingat pentingnya fase tersebut, maka William Dunn menyebutkan setidaknya ada 4 tahap dalam perumusan masalah, antara lain problem search atau pencarian masalah, problem definition atau pendefinisian masalah, problem spesifikasi atau menspesifikasi masalah, dan terakhir problem sensing atau pengenalan masalah. Pembahasan terakhir yaitu fase perumusan masalah kebijakan. Pencarian masalah menjadi awal ketika para perumus kebijakan membuat kebijakan. Para analisis kebijakan harus dapat membedakan antara masalah publik dengan masalah private. Jika seseorang kehabisan bensin dalam sebuah perjalanan memakai kendaraan bermotor, maka hal tersebut dikatakan sebagai masalah private. Namun jika terjadi kelangkaan minyak dan gas yang melanda masyarakat luas, maka hal itu disebut sebagai masalah publik. Ilustrasi tersebut menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antara masalah publik dengan masalah private. Para analisis kebijakan pun harus siap dihadapkan dengan meta masalah. Tahap selanjutnya yaitu pendefinisian masalah. Tahap ini merupakan penganalisis dari meta masalah ke masalah substantif, di mana terjadi pengkategorian masalah-masalah yang bersifat dasar dan umum. Merujuk pada banyaknya persoalan mengenai kebijakan publik, Robert B. Seidman dan Nalim A. Besker mencoba merancang apa yang disebut dengan ROCCIPE. Mereka menyatakan bahwa suatu masalah dapat muncul akibat dari adanya beberapa hal yang ditesiskan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan hal tersebut antara lain seperti 1. Rule atau peraturan. Peraturan dimaksudkan untuk mengatur segala perilaku manusia, entah itu sebagai alih-alih atau pembenaran atau malah sebaliknya. Peraturan di sini menyangkut semua masalah publik atau juga masalah yang ditimbulkan oleh publik. Masalah publik dapat muncul jika pertama, rancunya atau membingungkannya bahasa yang digunakan dalam peraturan seperti tidak dijelaskan hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat.
Kedua, beberapa peraturan malah berpeluang menyebabkan perilaku bermasalah. Ketiga, peraturan seringkali memperluas pembagian, membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan. Keempat, peraturan memberikan wewenang kelebihan kepada pelaksana peraturan untuk bertindak responsif. Yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan. Seorang individu akan dapat melakukan perilaku bermasalah jika kesempatan yang ada terbuka lebar. Artinya adalah bahwa jika kesempatan terbuka maka hal itu dapat mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku menyimpang. Yang ketiga, capacity atau kemampuan. Hal tersebut berkaitan dengan pertukaran yang disebabkan tidak dapat memerintah para individu untuk melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Untuk itu, perlu adanya pemahaman mengenai kondisi-kondisi dari tiap individu. Kemudian yang keempat, communication atau komunikasi. Munculnya perilaku bermasalah dapat diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang suatu peraturan. Ketidaktahuan tersebut dipicu oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik atau miscommunication. Kelima, interest atau kepentingan. Kategori ini digunakan untuk menjelaskan pandangan individu tentang akibat dan manfaat dari setiap perilaku. Selanjutnya, proses merupakan sebuah instrumen yang digunakan dalam menemukan penyembagian perilaku bermasalah yang dilakukan dalam atau oleh suatu organisasi. Beberapa proses yang digunakan untuk merumuskan masalah dalam organisasi antara lain: pertama, proses pengumpulan input. Kedua, proses pengolahan input menjadi keputusan. Ketiga, proses output. Dan yang keempat, proses umpan balik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ideologi atau nilai dan atau sikap. Sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Suatu nilai yang berlaku dalam masyarakat biasanya memang merupakan hasil kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Kemungkinan terjadinya konflik sangatlah besar mengingat nilai tersebut hidup dalam masyarakat yang plural dan heterogen. Atau sebuah nilai yang dianut seringkali tidak sesuai dengan pandangan tiap kelompok. Ketujuh hal tersebut dimaksudkan untuk mempersempit dan lebih mensistematiskan ruang lingkup dan pandangan para aktor pembuat kebijakan atau para analisis kebijakan dalam mencoba menemukan penyembagian suatu persoalan yang datang dari masyarakat. Sekian dan terima kasih.